Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Nadiasari. Saya ingin mempresentasikan tentang strategi ASEAN Sosiokultural Community dalam program pertukaran pelajar Indonesia dengan negara ASEAN. Ya, selanjutnya ini ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Nah, ini kan Indonesia telah memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diperkenalkan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya. Jadi diharapkan dapat menciptakan kesadaran diri para anggota ASEAN di mana masyarakat ASEAN dapat lebih mengenal satu sama lain dan lebih peduli satu sama lain. Jadi kayak dialog antar budaya, agama, dan peradaban dalam kerangka ASCC sangat penting untuk membangun toleransi. Secara spesifik dapat merujuk pada upaya masyarakat sipil ASEAN dalam menyelenggarakan ASEAN People Assembly atau APA. APA itu memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat ASEAN untuk berinteraksi dan mengungkapkan kepentingannya di ASEAN. Yang tidak kalah penting ada upaya meningkatkan kontak antar masyarakat melalui kontak langsung dengan perwakilan komunitas ASEAN di forum AIPO, dan diharapkan dengan seringnya kunjungan dan pertemuan tatap muka akan terbentuk jaringan komunitas yang saling menguntungkan antar negara ASEAN. Contoh program pertukaran pelajar Indonesia dengan negara-negara ASEAN seperti negara Indonesia dengan Thailand yang merupakan salah satu negara ASEAN kan. Jadi salah satu tujuan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah menciptakan tenaga kerja dengan kualitas terbaik. Hal ini sangat penting karena kualitas pendidikan di negara berkembang masih tertinggal jauh dibandingkan negara maju. Jadi pendidikan dianggap sebagai indikator pembangunan dan kemajuan suatu negara. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya dalam komunitas sosial budaya pada program pertukaran pelajar ASEAN. Yang kedua, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan program pertukaran pelajar ASEAN. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam komunitas sosial budaya pada program pertukaran pelajar ASEAN. Yang kedua, untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan program pertukaran pelajar ASEAN. Selanjutnya, pembahasan tentang komunitas ASEAN. Jadi komunitas sosial budaya ASEAN dibuat sebagai salah satu dari 3 pilar menurut komunitas ASEAN yang bertujuan melengkapi dan memperkuat pilar politik dan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua saya membahas tentang upaya komunitas sosial budaya ASEAN pada program pertukaran pelajar. Jadi program-program pendidikan dan sosiokultural yang dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya seperti ASEAN Student Exchange Program. Jadi sebagai negara yang rasional, tentu Indonesia akan terus berupaya memanfaatkan segala peluang yang ada, dan Indonesia tidak hanya kaya akan budaya, namun pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Salah satu contohnya di bidang pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan berfungsi sebagai penyebaran agama Islam. Selanjutnya saya membahas Indonesia dan Thailand merupakan 2 negara yang terletak di benua yang sama, yaitu benua Asia Tenggara. Jadi Asosiasi Dosen Republik Indonesia atau ADRI bekerjasama dengan Universitas di Thailand menawarkan program Summer Course yang mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk melakukan pertukaran mahasiswa dengan universitas di Thailand. Pertukaran mahasiswa Indonesia berlangsung di salah satu universitas yang berada di negeri Gajah Putih, yaitu di Raja Manggala Krungthep International College of Technology. Pertukaran pelajar ini berlangsung selama 1 bulan, sejak tanggal 6 Juni hingga 5 Juli. Jadi selama mengikuti kuliah dalam kegiatan Summer Course di Thailand, para pengajar memberikan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa. Tugas-tugas itu seperti penyusunan makalah, menjawab ujian, dan tugas akhir yang memerlukan penulisan kelompok. Jadi di dalam kelompok tersebut terdiri dari mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Thailand yang berasal dari berbagai universitas yang berbeda. Lalu mereka mendiskusikan perbedaan budaya antara Indonesia dan Thailand, dan melalui metode diskusi kelompok, mahasiswa Indonesia dan Thailand mengolah informasi tersebut menjadi artikel, gambar, video yang kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama di kelas. Selanjutnya, saya membahas hambatan-hambatan. Kendala yang pertama, kesulitan dalam komunikasi ketika mereka berada di lingkungan yang baru dengan bahasa dan budaya yang berbeda.
Bahasa merupakan hambatan terbesar dalam komunikasi. Jadi pelajar pertukaran belum tentu fasih berbahasa lokal di negara tuan rumah mereka. Yang kedua, kurangnya dukungan sosial disebabkan pelajar pertukaran mungkin tidak memiliki jaringan sosial yang kuat di negara tuan rumah sehingga merasa tidak didukung dan sulit berinteraksi dengan penduduk lokal atau mahasiswa lain karena perbedaan budaya mereka. Yang ketiga, sistem pendidikan luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia dalam hal metode pengajaran, persyaratan akademik, penilaian, metode evaluasi, dan lain-lain. Yang terakhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penggunaan teknologi oleh dosen-dosen di Thailand selama proses perkuliahan bagi mahasiswa Indonesia sangat komprehensif dan mendukung pembelajaran. Jadi perkembangan teknologi di Thailand telah mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, dari pihak Indonesia melakukan upaya dengan cara mengajarkan bahasa Indonesia di Thailand dan juga melakukan pengenalan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang terakhir, hambatan yang sering terjadi saat program pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara ASEAN seperti perbedaan sistem pendidikan, kurangnya dukungan sosial, dan isolasi kultural. Jadi perbedaan budaya seperti bahasa, adat istiadat, norma, dan nilai-nilai dapat menjadi salah satu tantangan utama. Hal ini dapat mencakup kesulitan berkomunikasi dalam bahasa asing, tidak memahami norma sosial baru, atau perasaan terasingkan. Nah, ini referensi-referensinya. Demikian isi presentasi saya kali ini, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.